Intelijen Amerika Serikat atau AS mengungkapkan potensi perang nuklir antara negeri Paman Sam dengan Rusia yang terus memanas pasca Washington memberikan izin kepada Ukraina untuk menggunakan senjata buatannya ke wilayah Moskow. Dalam pernyataannya, sumber-sumber tersebut mengungkapkan bahwa potensi terjadinya perang nuklir antara dua negara tersebut nihil. Hal itu tidak mungkin terjadi meski Presiden Rusia Vladimir Putin makin agresif dalam membuat pernyataan terkait senjata berbahaya itu. Penilaiannya konsisten, ATACM tidak akan mengubah kalkulasi nuklir Rusia. Salah satu dari 5 sumber AS tersebut mengatakan bahwa saat ini Rusia sedang memosisikan diri sebagai negara yang setara dengan Washington. Salah satu upaya yang dilakukan Moskow untuk melakukan penyetaraan ini adalah peluncuran rudal balistik baru yang dilakukan minggu lalu. Pejabat AS mengatakan laporan intelijen tersebut telah membantu memandu perdebatan yang sering memecah belah selama beberapa bulan terakhir di dalam pemerintahan Presiden Joe Biden tentang apakah pelonggaran pembatasan penggunaan senjata Amerika oleh Ukraina oleh Washington sepadan dengan resiko membuat Putin marah. Para pejabat awalnya menolak langkah tersebut dengan alasan kekhawatiran eskalasi dan ketidakpastian tentang bagaimana Putin akan menanggapinya. Beberapa pejabat tersebut, termasuk di Gedung Putih, Pentagon, dan Departemen Luar Negeri, khawatir akan pembalasan terhadap personil militer dan diplomatik AS serta sekutu NATO. Sumber intelijen mengatakan operasi pembalasan Moskow yang paling kuat dan berhasil kemungkinan akan terjadi melalui sabotase. Badan Intelijen Rusia telah meluncurkan upaya internasional besar-besaran di Eropa untuk mengintimidasi negara-negara yang mendukung Ukraina. Meskipun Putin sering mengancam akan menggunakan senjata nuklir, Moskow tidak mungkin mengambil langkah tersebut karena senjata tersebut tidak memberikan manfaat militer yang jelas. Opsi nuklir adalah pilihan terakhir bagi Rusia dan bahwa Putin akan menggunakan cara pembalasan lainnya terlebih dahulu. Rusia telah terlibat dalam sabotase dan serangan cyber. Sebelumnya, Korea Utara diketahui telah mengirimkan 10.000 pasukannya untuk bertempur melawan Ukraina membela Rusia. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-un menandatangani perjanjian keamanan antara kedua negara. Kondisi ini kemudian menjadi celah bagi Washington untuk memberikan lampu hijau bagi Ukraina untuk menyerang Rusia dengan senjata ATACM buatannya. Apalagi, Moskow sedikit demi sedikit telah membuat kemajuan di medan perang. Jika terjadi perang antara Amerika dan Rusia, siapakah yang lebih unggul? Berikut analisanya. Kekuatan militer Amerika saat ini merupakan yang terkuat di dunia dengan 1,4 juta personel militer aktif. Sementara Rusia di peringkat kedua dengan total 840.000 personel militer aktif. Untuk kekuatan darat, Rusia unggul dengan 12.000 unit tank dibandingkan Amerika yang hanya memiliki 6.000 unit tank. Untuk angkatan udara, Amerika Serikat memegang dominasi udara dengan 13.000 unit pesawat, sementara Rusia hanya memiliki 4.000 unit pesawat. Untuk kekuatan laut, Rusia mengoperasikan lebih banyak armada, yaitu 605 unit kapal.
melawan Amerika yang mengoperasikan 484 unit kapal. Angkatan Laut Amerika sedikit lebih mematikan dengan memiliki lebih banyak kapal perusak, kapal selam, kapal induk bertenaga nuklir melebihi jumlah kapal induk Rusia dengan perbandingan 11:1. Tanpa keterlibatan senjata nuklir milik Rusia, Amerika mungkin memenangkan peperangan. Namun jika ada keterlibatan senjata nuklir, maka kemungkinan akan terjadi kehancuran di kedua belah pihak.